السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang larangan keras debat, jidal, atau lebih tepatnya mira. Mungkin bahasa kita debat kusir, bukan diskusi, bukan mudzakarah, bukan tukar pendapat, tapi menang-menangan. Ini haram, walaupun kita berada di pihak yang benar. Taruhlah kita berdebat melawan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir misalnya. Kan kita yakin betul kita yang benar, kita yakin betul dia yang salah. Tapi kalau tujuannya adalah mira, debat kusir, menang-menangan, lebih baik tidak usah. Bikin capek, ngabis-ngabisin waktu, tidak ada faedah. Kecuali dia bertanya baik-baik, dia ingin tahu yang benar yang mana, tentu dijawab sebagaimana Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi yang bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemarin sudah kita bahas. Dua-duanya Mu'tazilah, ahlul kalam, falasifah yang biasa mengolok-olok ahlul hadis. Karena banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak bisa dicerna oleh akal. Mereka tidak mau. Tidak boleh ada ayat, tidak boleh ada hadis yang tidak masuk akal. Itulah Mu'tazilah, falasifah, ahlul kalam. Oleh karena itu kalau tidak masuk akal, tolak. Mau Sahih, mau Bukhari, mau Muslim, mau Bukhari Muslim, bahkan Al-Quran sekalipun. Kalau tidak masuk akal, tolak. Tentu nolaknya secara halus. Beda dengan yang nolak secara kasar siapa? Yahudi. Kalau Yahudi kasar nolaknya, tapi sama-sama nolak. Kalau Yahudi kasar, hittoh ganti hintoh, dan betul-betul diganti. Itulah Yahudi. Nah kalau Jahmiyah, falasifah, halus, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dibaca oleh mereka apa? Sama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi dalam kurung. Istawa ay istaula. Ditafsirkannya, difahaminya. Adapun dibacanya tetap sama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Beda dengan Yahudi. Betul-betul diganti. Hittah menjadi hintoh. Kasar, tidak malu-malu. Itulah Yahudi. Dan tidak akan berubah mereka sampai hari ini. Dan kita sedang menyaksikan kebenaran Al-Quran sebulan terakhir ini lebih, ya. Seandainya Yahudi itu baik, suka damai, mau berdampingan dengan kaum muslimin, tidak ingkar janji, tidak bengis, tidak kejam, kita sedih apa senang?
Kalau Yahudi itu baik, tidak sadis, tidak kejam kepada kaum muslimin, tidak membantai wanita dan anak-anak, tidak ingkar janji, malah dermawan, kita sedih apa senang? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Ya Al-Quran salah dong. Al-Quran batal, apa nggak sedih kita? Justru dengan Yahudi itu biadab, bengis, binatang, ya, bahkan saudara mereka dulu, pendahulu mereka dulu, sebagian menjadi kera dan babi, dicap oleh Allah al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Kita senang, berarti Al-Quran benar, bangga kita, semakin yakin kita bahwa Al-Quran tidak salah, ya. Yang salah ya kitab mereka, karena kitab mereka kan bikinan mereka sendiri, judulnya doang Taurat dan Injil, isinya bukan Taurat dan Injil kecuali sedikit sekali. Firman Allah di dalam Taurat dan Injil sekarang ini, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, tinggal sedikit sekali. Masih ada firman Allah yang asli, sedikit sekali. Beda dengan Al-Quran 100%, bukan 99,9%, bukan 100% firman Allah. Tidak ada yang tidak firman Allah, tidak ada yang karangan Nabi SAW. Itulah Al-Quran. Maka kita nikmati kebenaran Al-Quran sebulan terakhir ini. Biadab, bengis, tidak punya malu, tidak punya apa istilah kita, peri kemanusiaan, tenggang rasa, nggak ada, ya. Dan memang tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka kecuali, tidak ada yang terbaik dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka kecuali membantai mereka, ya. Demo, caci maki, nginjak-nginjak bendera Yahudi, nggak mempan. Boikot, nggak mempan, kecil bagi mereka, ya. Yang paling pantas mereka adalah dipenggal lehernya. Tentu ketika kaum muslimin mampu, ketika tidak mampu ya sabar, ya. Ya, kita lanjut 13. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini salah satu adab dari para a'immah ketika mengawali pelajaran, dan pelajaran itu penting, seringkali diawali dengan wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu, ketahuilah bahwa, kalau kita kan biasanya langsung, ya, annal kalama fir rabbi muhdats, bahwa kalam, apa kalam? Ucapan, pembahasan, perdebatan, diskusi, pembahasan tentang Allah bid'ah. Nah, karena itu Allah tidak boleh diperdebatkan, dibahas, didiskusikan, ya. Jadi kita semua diam, jangan berbicara tentang Allah sedikit pun, diam, gitu. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu. Jadi bukan diskusi, tukar pikiran, membahas bagaimana pendapat kalian, bagaimana pendapat mereka, bagaimana pendapat kita, tidak. Rupanya hanya kaum salaf yang seperti ini. Selebihnya luar biasa, diskusi, membahas, begini, begitu. Jadi sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika ditanya tentang Allah, diam, gitu. Nggak tahu apa-apa. Allah di mana? Nggak tahu.
Allah maunya apa? Nggak tahu. Allah ngapain di sepertiga malam? Nggak tahu. Nggak tahu, kecuali setelah diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa aku bersemayam di atas arsy. Udah, ikuti, contek, jiplak, nggak perlu paham, cukup mengikuti. Nggak mungkin, gimana kita bisa paham? Allah Rabbul Alamin maha tinggi, maha besar, maha agung, kok kita bisa paham? Nggak mungkin. Maka kita tidak perlu paham bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, seperti apa, nggak perlu paham. Yang penting kita ngikutin, jiplak, nyontek persis. Aku bersemayam di atas arsy, udah kita ikuti. Allah bersemayam di atas arsy, titik. Jangan diteruskan kemana-mana. Arsy-nya sebesar apa, cara bersemayamnya seperti apa, apakah sama dengan bersemayamnya manusia, dan seterusnya. Hilangkan semua pertanyaan itu. Kita hanya tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Ya nggak usah Allah lah, nggak usah Allah. Kita ambil contoh malaikat maut, si pencabut nyawa ini. Bagaimana kita bisa menalar, melogikakan, memahami satu malaikat di menit yang sama, di detik yang sama, mencabut nyawa manusia yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan, dan di tempat yang sangat jauh. Ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di selatan, ada yang di utara, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di kutub utara, kutub selatan, di detik yang sama. Padahal malaikatnya cuma satu. Nggak kebayang oleh kita, kok bisa? Itu baru malaikat. Gimana Allah Rabbul Alamin? Lebih tidak masuk di akal kita, di logika kita. Maka jangan sok faham, jangan sok ngerti, udah ikuti saja apa kata Allah dan Rasulnya. Gimana kita bisa mau faham? Allah yang maha tinggi luar biasa bersemayam di atas arsy. Bersemayam bukan duduk ya. Bersemayam bukan duduk. Kalau duduk kan seperti saya ini nempel. Berarti saya butuh kursi. Kursinya bergetar, saya ikut bergetar, kan begitu. Kursi maju, saya ikut maju. Allah tidak. Maka Allah tidak berguncang ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Padahal ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, arsy Allah berguncang. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ihtazzal arsy, arsy Allah berguncang saat ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat. Bergembira menyambut kedatangan ruh manusia saleh, anak muda, belum sampai 40 tahun, 38 atau 37 kira-kira umurnya. Setelah keluar dari mulutnya ucapan, laki-laki dewasa penggal lehernya, wanita dan anak-anak dijadikan budak. Siapa mereka? Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah yang berkali-kali mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka dihukum dan sudah kalah perang, dihukum karena pengkhianatan mereka. Awalnya kan mereka berjanji bersama Nabi alaihi salatu wassalam untuk sama-sama menjaga Madinah dari serangan dari luar dan seterusnya. Ini dilanggar, maka dijatuhi hukuman. Dan Nabi cerdas, Nabi memberikan
kesempatan, memberikan pilihan kepada Yahudi Bani Quraidah, silahkan mau tunjuk hakim siapa, silahkan, ya, nggak harus aku, yang penting muslim, gitu. Artinya kalian ini mau dibebaskan, apa dibantai, apa dihabisi, apa didenda, terserah si fulan yang kalian tunjuk, yang penting muslim. Nah, ingatlah Yahudi Bani Quraidah masa lalu. Di masa lalu mereka sangat akrab dengan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka akrab sekali dengan Sa'ad bin Mu'adz waktu Nabi belum hijrah, waktu Islam belum datang. Mereka sekutunya akrab dengan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka pikir Sa'ad bin Mu'adz tidak akan menjatuhkan hukuman yang berat. Ternyata mereka salah sangka. Sa'ad bin Mu'adz setelah masuk Islam hilang perasaan masa lalunya. Kecintaan beliau hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kecintaan kepada Yahudi, bahkan yang ada kebencian. Karena Yahudi luar biasa maksiatnya, bengisnya, berkhianat, penipu, pendusta. Maka Sa'ad bin Mu'adz menjatuhkan hukuman tadi. Dan waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka parah, berdarah-darah. Bahkan akhirnya meninggal, kan? Hanya Sa'ad berdoa, ya Allah, matikanlah aku setelah aku menjatuhkan hukuman untuk Yahudi Bani Quraidah. Ternyata doa Sa'ad dikabulkan oleh Allah. Allah matikan Sa'ad bin Mu'adz setelah Sa'ad bin Mu'adz mengeluarkan kalimat tadi, laki-laki dewasa penggal lehernya, habisi, wanita dan anak-anak dijadikan budak. Dan terjadilah apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, dari habis asar kira-kira sampai menjelang maghrib habis Yahudi, tinggal wanita dan anak-anak, itu pun dijadikan budak. Kaum muslimin panen budak, dibagi-bagi, luar biasa. Maka dendam Yahudi tidak akan hilang sampai hari kiamat. Dan barangkali hari ini mereka sedang melampiaskan dendamnya. Dan memang kaum muslimin dengan Yahudi nggak bisa berdamai, tidak mungkin berdamai, ya. Yang ada adalah kita yang menang, apa mereka yang kalah, ya. Yang ada hanya itu. Maka hilangkan teori-teori itu. No? Mereka Zionis begini begitu, rahasia mereka nggak berhak begini. Orang nggak salah berhak, nggak berhak. Ya. Seandainya mereka punya negara sah bikin sendiri dan kaum muslimin bersanggup untuk merebut, kaum muslimin bisa membantai mereka, bantai. Ya. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Ya. Nah, maka bodoh kaum muslimin ketika menghendaki perdamaian dengan mereka. Tentu jihad yang ada, jihad yang sah adalah dengan pemimpin yang sah. Ya, belum pernah ada di sepanjang sejarah dari zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, jihad atas nama individu, jihad atas nama ormas, tidak ada. Jihad harus atas nama negara. Minimal presiden atau raja muslim atau perdana menteri yang mengumandangkan jihad, itu minimal. Maksimalnya tentu Khalifatul Islam, ya.
Nah, ketika ars Allah berguncang atas meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, Allah tidak ikut berguncang, karena antara Allah dengan ars tidak menempel, tidak duduk, tapi bersemayam, entah seperti apa. Cukup kita katakan Allah istiwa alal ars. Wa huwa bid'atun wa dolalatun, bid'ah sesat. Berbicara tentang Allah bid'ah sesat, maka jangan berbicara. Yang ada ikuti, imani apapun kata Allah, kan Allah lebih tahu tentang dirinya. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jariku, kita ikuti. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Maka kata Nabi apa ketika berdoa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Allah membolak-balikkan hati dengan apa? Dengan 2 jari Allah. Gimana bisa? Ya nggak tahu kita. Allah sendiri yang bicara seperti itu. Ya, jangan pernah mengatakan jari Allah cuman, tangan Allah cuman, wajah Allah cuman, Allah turun ke langit dunia cuman kiasan. Bolehkah? Tidak boleh. Bukan kiasan. Turun ya turun, wajah ya wajah, tangan ya tangan, jari ya jari. Jangan pernah mengatakan itu cuman kiasan. Karena di dalam bahasa kita itu kan banyak kiasan, dan kita jumpai dalam pembicaraan sehari-hari. Memang dia begitu, muka tembok dia mah. Nah, kita paham satu sama lain apa yang dimaksud muka tembok, kata kiasan kan? Masa muka betul-betul tembok kan nggak mungkin. Yang kepala batu, yang panjang tangan, yang tangan besi, yang apalagi hidung belang, ya? Padahal hidungnya nggak belang, ya. Itu banyak sekali bahasa kita kiasan. Bahasa Arab tidak, bahasa Al-Quran dan Sunnah tidak. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Apalagi tentang Allah. Saya tertarik dengan perbuatan istri-istri Nabi ketika Nabi mengatakan, di antara istriku yang paling cepat menyusul aku meninggal nanti adalah yang paling panjang tangannya. Nabi mengatakan seperti itu, ya. Apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi mendengar Nabi bersabda seperti itu? Apa? Cari meteran, cari alat ukur siapa yang paling panjang tangannya. Apa kita katakan istri-istri Nabi itu bodoh? Enggak, mereka memang orang Arab. Jadi memahami kalimat tangan ya tangan, panjang ya panjang, besar ya besar, turun ya turun, wajah ya wajah, tangan ya tangan. Kecuali kalau ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, memahami bahasa harus sesuai zahirnya. Itulah bahasa Arab. Dan ternyata setelah diukur betul, ya, yang paling panjang tangannya Saudah waktu itu, ya, yang paling cepat menyusul Nabi wafat, ya, istri, ya, bukan keluarga putri beliau Fatimah, satu-satunya anak beliau yang tersisa. Yang lainnya sudah mendahului beliau. Ada Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Abdullah berselisih, ya. Para ulama berselisih apakah salah satu anak beliau Abdullah, berselisih. Kalau Qasim jelas, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu sudah mendahului beliau. Yang belum meninggal ketika Nabi wafat hanya Fatimah, dan tidak lama Fatimah menyusul. Dan itu dibisikkan oleh Nabi
di telinga Fatimah di hadapan istri-istri Nabi. Waktu itu Nabi sedang bersama istri-istri beliau bercengkrama, ngobrol begitu. Tiba-tiba Fatimah putri beliau datang, lalu membisikkan sesuatu. Nabi membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Setelah dibisiki, Fatimah langsung menangis, sedih sekali. Ketika Fatimah sedang menangis itu, Nabi membisikkan lagi. Nabi membisikkan kalimat lagi. Tiba-tiba Fatimah senang, senyum, bahagia, tidak sedih lagi, tidak menangis lagi. Tidak selang lama penasaran, ya mungkin Nabi pergi gitu ya. Istri-istri beliau penasaran, apa bisikan pertama sehingga Fatimah menangis? Apa bisikan kedua sehingga Fatimah senang? Istri-istri Nabi bertanya kepada Fatimah. Apa jawab Fatimah? Apa jawab Fatimah? Fatimah cerdas, nggak mau jawab, ya. Karena kalau Fatimah boleh menjawab, tidak mungkin Nabi berbisik. Justru Nabi berbisik karena nggak boleh yang lain tahu, khusus Fatimah. Ya, Fatimah cerdas. Walaupun Nabi juga tidak berpesan, awas ini rahasia ya, cukup kamu saja Fatimah yang tahu ya. Nggak perlu ucapan seperti itu. Ketika Nabi berbisik, sementara istri-istri beliau ada di situ, menunjukkan bahwa beliau tidak mau istri-istri beliau tahu. Cukup Fatimah saja. Setelah Nabi wafat, rahasia itu terbongkar, ya kan? Nggak perlu disembunyikan lagi, orang Nabi sudah wafat. Ya. Apa bisikan pertama? Wahai Fatimah, sebentar lagi ayahmu ini akan meninggal. Langsung nangis sejadi-jadinya. Dibisiki dengan bisikan kedua, di antara keluargaku yang paling cepat menyusul aku meninggal adalah engkau. Langsung senang. Ya, kalau kita mungkin dibisikin begitu tambah nangis kali ya. Karena kita saking cintanya terhadap hidup ini, saking bencinya terhadap kematian, kita makin nangis barangkali kalau dibisikin seperti itu. Pengen lebih cepat, pengen lebih lama hidup di muka bumi ini, pengen panjang umur dan seterusnya. Fatimah tidak. Dengan dibisiki yang paling cepat menyusul aku meninggal di keluarga ini adalah engkau, senang, bahagia, tidak sedih lagi, tidak menangis lagi. Inilah gambaran Fatimah dan umumnya para sahabat tidak mencintai dunia ini, tapi mencintai kematian. Maka itulah ucapan Abu Bakar saat pasukan Romawi mengancam. Ya. Abu Bakar gantian mengancam bahwa akan aku kirim kepada kalian, kan Romawi, pasukan Romawi lewat komandannya mengancam, akan kami bikin Abu Bakar, ini Rasul sudah wafat ya, akan kami bikin Abu Bakar dengan pasukanku. Abu Bakar tidak sempat sholat. Berarti keadaan Abu Bakar dan para sahabat yang taat kepada Allah, sholat, diketahui oleh orang-orang kafir. Sampai komandan pasukan Romawi mengatakan, Kaisar Romawi mengatakan, akan aku kirim pasukan yang akan bisa membikin Abu Bakar tidak sempat sholat karena sibuk dengan menghadapi pasukanku. Dijawab oleh Abu Bakar, ya tentu lewat utusan ya, akan aku kirim pasukan kepada kalian, satu pasukan yang mencintai kematian, mencari kematian, sangat cinta kepada kematian,
sebagaimana kalian, wahai orang-orang kafir Romawi, cinta kepada khamr. Ya, orang kafir dengan khamr itu sudah dari dulu. Maka orang-orang kafir akrab dengan khamr biasa. Yang tidak biasa kalau ada kaum muslimin akrab atau minum khamr. Wala yutakallamu firrat. Oleh karena itu tidak boleh berbicara, berbincang, membahas tentang Rabb, tentang Allah, tidak boleh. Sekali lagi, yang boleh cuman mengimani apa adanya. Apa kata Allah tentang dirinya, kita ikuti apa adanya, walaupun sekali lagi kita tidak paham. Bagaimana kita bisa memahami dua jari Allah bisa membolak-balikkan jutaan hati manusia? Dan sekali lagi itu bukan kiasan. Nggak mungkin kita bisa paham. Ya. Dan kita memang tidak disuruh paham, tapi disuruh mengimani. Kecuali Allah dan Rasulnya mengatakan, jangan kalian cegat para petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar untuk dijual, jangan dicegat. Ini kita harus paham. Gitu. Kenapa tidak boleh? Boleh dikiaskan ke sana kemari. Ya. Fawaid dari sabda Nabi ini luar biasa. Apa? Tidak boleh menentukan harga kecuali pemilik barang. Tidak boleh pemilik barang itu ditutup informasi tentang harga. Jadi yang berhak menentukan harga cabai siapa? Ya petani cabai. Yang berhak menentukan harga jagung siapa? Ya petani jagung, dan seterusnya. Ini kita disuruh faham. Yang ini malah kita nggak faham. Iya kan? Banyak dari kita tidak faham. Dan banyak dari kita petani-petani kaum muslimin lemah, miskin, mau jual hasil pertaniannya, jagungnya, berasnya, buahnya, malah nanya sama tengkulak. Mestinya tengkulak yang nanya kepada petani, Bapak, Ibu, cabenya mau dijual berapa? Berasnya mau dijual berapa? Jagungnya mau dijual berapa? Itu kita disuruh mikir. Karena memang bukan hal yang gaib. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Gak mungkin kita bisa paham. Imani apa adanya. Ya. Banyak dari kita masalah tadi gak paham. Ya. Gak paham. Gak mau bahas. Begitu Allah bersemayam di atas arsy, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, malah dibahas. Padahal tidak mungkin faham. Ya, inilah salah satu proyek iblis. Apa? Salah satu proyek besar iblis apa? Menjungkir balikkan. Yang kita disuruh jangan mikir, malah suruh mikir. Yang suruh kita mikir, malah nggak mau mikir. Gitu ya. Banyak di antara dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita disuruh mikir. Ada hikmah di situ, ada ilat di situ. Gitu. Ambil contoh misalnya, sebagian saudara kita, walaupun nggak banyak ya, saya pernah dengar. Ada yang kalau sholat taraweh Ramadan itu berjamaah sholat taraweh cuman 2 malam atau 3 malam.
selebihnya di rumah. Alasannya? Alasannya mengikuti Nabi SAW. Betul, Nabi memang seperti itu. Berapa kali Nabi melewati Ramadan? 8 kali kira-kira. 8 kali kira-kira. Ya. Artinya turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, itu kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti kira-kira tahun kedua hijrah. Nah, selama 8 kali melewati Ramadan itu, beliau salat tarawih 2 malam, 3 malam berjamaah ya. Selebihnya beliau sendiri. Ada sebagian saudara-saudara kita, sebagian kecil saudara-saudara kita yang mengamalkan itu. Dia nggak mikir sabda Nabi, ya, bahwa beliau tidak sholat berjamaah setiap malam karena beliau khawatir berjamaah sholat tarawih itu akan diwajibkan, gitu. Yang mikir di sini siapa? Yang pertama kali mikir di sini siapa? Umar cerdas, akalnya, logikanya dipakai dalam hal ini. Kenapa Nabi tidak mau berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Karena ada alasannya, ada ilatnya. Apa? Khawatir nanti akan menjadi wajib. Seandainya berjamaah salat tarawih di masjid wajib, betapa bertambah banyak kaum muslimin yang berdosa. Ya. Karena beliau selama ini tahu ketika kaum muslimin sudah melakukan berbagai kewajiban, taruhlah sholat lah ya. Dari mulai Mekah, dari sebelum Isra Mi'raj, kaum muslimin sudah sholat di sekitar Ka'bah, 2 rakaat, kapan saja, di mana saja. Yang penting menghadap Masjidil Aqsa, belum menghadap Ka'bah. Nah, setelah kaum muslimin terbiasa dengan sholat, diwajibkan. Begitu pula ketika kaum muslimin sudah terbiasa menjauhi khamar, baru diharamkan. Nah, beliau khawatir seandainya kaum muslimin sudah rutin tiap malam berjamaah sholat tarawih, bisa-bisa diwajibkan. Ini luar biasa ya. Seorang nabi saja tidak tahu bahwa ini tidak akan wajib, nggak tahu. Kalau beliau tahu, tentu beliau tidak akan khawatir. Udah jamaah tarawih setiap malam pahalanya besar sekali, nggak mungkin jadi wajib. Saya tahu kok. Enggak, beliau nggak tahu. Betul-betul beliau nggak tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang sunat, mana yang haram. Betul-betul beliau nunggu dari langit. Betul-betul wahyu, bukan karangan beliau. Dan tidak berhak beliau mengarang. Nah, karena beliau khawatir nanti menjadi wajib, maka beliau tahan. Paling cuma 2 malam, 3 malam, habis itu sendiri. Nah, ketika beliau wafat, mungkinkah kekhawatiran beliau terjadi? Ketika beliau sudah wafat, mungkinkah salat tarawih yang tidak wajib akan berubah menjadi wajib? Mungkinkah? Tidak mungkin. Orang beliau sudah wafat, wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada perubahan hukum. Maka yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang tidak wajib tidak akan menjadi wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada perubahan hukum. Perubahan hukum hanya dimungkinkan ketika Nabi masih hidup. Cerdas Umar. Karena sudah tidak dikhawatirkan lagi, maka Umar melarang kaum muslimin salat tarawih sendiri-sendiri. Mulai besok jangan kalian salat tarawih qiyamul lail kecuali setelah datang Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari ditunjuk sebagai imam. Sejak saat itulah kaum muslimin salat berjamaah tarawih di masjid setiap malam. Nah, akal Umar dipakai. Kenapa? Karena tidak membahas hal yang gaib,
Adapun membahas tentang Allah ada di mana, sepertiga malam Allah ngapain dan seterusnya, tidak mungkin pakai akal. Betul-betul murni harus dengan dalil. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya sendiri. Aku malu kalau ada hambaku yang mengangkat kedua tangannya, berdoa, meminta, memohon kepadaku, aku malu. Kalau sampai aku tidak mengabulkan, aku malu. Kan Allah sendiri yang bilang, kita ikuti, ya. Dan antum boleh membikin, bukan boleh lagi, sunnah, membikin Allah malu. Bentar-bentar mengangkat kedua tangan, bentar-bentar mengangkat kedua tangan, memohon sesuatu kepada Allah. Terlalu panas, memohon. Terlalu sering hujan, memohon. Terlalu dingin, memohon. Ini memohon terus, memohon berdoa terus. Allah semakin diminta semakin senang. Jangan kita pakai akal kita, ya. Apalagi Allah disama-samakan dengan orang tua, atasan, ya. Orang tua, atasan, kalau bentar-bentar kita minta sama atasan, bentar-bentar kita minta, seneng apa sebel tuh atasan? Pasti sebel, ya. Minta lagi. Allah tidak sebel, Allah justru senang. Bahkan Allah marah ketika kita tidak pernah berdoa. Banyak kaum muslimin yang bicara seperti itu. Allah kan maha tahu, Allah kan tahu apa yang aku butuhkan, ngapain minta? Ya, ada yang berpendapat seperti itu, pendapat sesat. Ya, Allah sendiri yang mengatakan, aku tidak suka dengan hambaku yang tidak pernah meminta kepadaku. Allah senang ketika sebentar-sebentar kita minta, sebentar-sebentar kita berdoa, merengek, merintih. Allah senang. Oleh karena itu, manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah, siapa? Manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah siapa? Iya, para nabi, para rasul. Allah bikin merengek, merintih. Gimana nggak merengek, gimana nggak merintih? Badan sudah diikat, kayu sudah mau dibakar. Sebentar lagi dia akan dibakar. Gimana nggak merintih? Gimana nggak berdoa? Allah bikin Nabi Ibrahim merintih, merengek, berdoa, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gimana nggak merintih, gimana nggak berdoa di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, entah berapa ribu jumlahnya, dengan persenjataan yang luar biasa, di depan laut, mau lari kemana? Gimana Nabi Musa tidak merintih, tidak merengek, tidak berdoa? Karena Allah suka ketika Nabi Musa berdoa dengan merintih, merengek, memohon, memelas. Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di luar Madinah ada Abu Sufyan dan bala tentaranya, kafir Quraisy. Ada siapa lagi? Ada Arab Badui yang masih kafir. Di dalam Madinah ada siapa? Ada orang-orang munafik. Ini kan mengerikan sekali. Istilah kita sudah di ujung tanduk. Coba kalau tiga-tiganya menyerang Madinah dalam waktu yang bersamaan, habis. 3 arah. Kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian orang-orang sekitar Arab yang masih kafir, kemudian orang-orang munafik yang ada di dalam kota Madinah. Kan enak sekali itu. Maka merengeklah beliau, memohon kepada Allah. Ya. Bahkan di perang Badar, ini yang perang Ahzab ya, perang Khandaq ya.
Bahkan di perang Badar sampai muncul kalimat in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad. Kalau sampai pasukanku ini binasa, kalah, siapa yang akan menyembah engkau ya Allah? Sampai ada kalimat seperti itu, saking sedihnya, saking merengeknya, saking memelasnya. Ya secara logika iya, misalnya dalam perang Badar itu kalah, habis, nggak akan ada Islam, ya kan? Beliau merengek. Ya silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Tidak boleh berbicara tentang Allah, mensifati Allah, kecuali dengan apa yang Allah terangkan sendiri dan yang dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat. Bolehkah di luar dua itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika berbicara tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang hal yang gaib, kecuali berbicara tentang hukum fikih, kecuali berbicara tentang jual beli, munakaha, pernikahan, sedekah, birrul walidain, boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ditambah ada ijma, ada qiyas, gitu. Kenapa? Karena tidak gaib. Adakah larangan? Adakah larangan berzina dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada larangan mendekati zina. Tentu kita pakai akal kita. Kan kalimatnya wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Apa dekat dengan zina itu? Berduaan, lawan jenis, ya pacaran lah, chattingan dan seterusnya. Itu halal apa haram? Haram. Dilarang kan haram. Apalagi zinanya, kan begitu. Apa ini? 3 pekan yang lalu ya, 4 pekan yang lalu kita bahas apa? Qiyas aulawiyah. Qiyasan ada berapa kemarin? Ada 3 kan? Ada aulawiyah, ada al-aqs, ada musawiyah, ya. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada musawiyah, ya. Ini yang mafhum muwafaqah, ya. Dekat dengan zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Mengucapkan hus kepada kedua orang tua tidak boleh, apalagi memukul, menendang, menampar. Itu kita pakai kias itu. Kenapa? Karena tidak membahas hal yang gaib. Adapun Allah Maha Gaib, nggak boleh pakai kias seperti itu. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah punya jari, punya pergelangan tangan, punya siku, punya ketiak. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Kias itu namanya. Kita berbicara tentang Allah yang Maha Gaib. Jadi betul-betul Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh keluar sedikit pun, sejengkal pun. Berbeda dengan pembahasan fikih. Nah, saudara-saudara kita ini tidak merinci, pokoknya mau bahas apapun itu pakai Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma,
kias. Al-Quran, hadis, ijma, kias, apapun. Sampai qobliyah Jumat dikiaskan dengan qobliyah duhur. Ini batil. Ini ibadah. Sudah lewat pembahasan itu ya. Ibadah mahdoh tidak boleh dengan kias. Jadi nunggu dulu, ada nggak contoh dari Rasul dan para sahabat sholat qobliyah Jumat? Kalau tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh dikiaskan dengan qobliyah duhur. Itu tentang sholat. Apalagi tentang Allah, lebih tidak boleh lagi. Maka betul-betul murni 100% dalil qala Allah wa qala Rasul. Beda dengan pembahasan fikih tadi. Sebab kalau ibadah pakai kias rusak. Bolehkah sebelum salat Id azan dulu? Ya bolehlah dikiaskan salat duhur, salat asar. Kan jadi rusak. Nanti sebelum detik-detik menjelang berjamaah salat Idul Fitri, Idul Adha, qomat dulu. Bolehkah? Boleh dikiaskan dengan salat duhur, salat asar, berjamaah duhur, berjamaah maghrib. Jadi rusak kan? Kalau boleh dikiaskan. Oleh karena itu sebagian saudara kita kalau ada orang yang meninggal diadani, telinga kanan qomat telinga kiri, itu pakai apa? Pakai kias. Kias waktu lahir. Kalau lahir jelas ada hadisnya, tapi kan dhaif. Hadisnya dhaif, ya. Seandainya sahih bahwa Nabi mengazankan Hasan Hussein di telinga kanan, itu sahih seandainya. Bolehkah kita kiaskan ke kematian? Tidak boleh. Ini gaib, ini ibadah. Azan kan ibadah. Yang boleh dikiaskan tadi tentang berbakti kepada orang tua, haramnya zina dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja, waktu habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.